Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suzana Rindias dengan NIM K43181069. Di sini saya akan menyampaikan proses pembuatan ekoprint, teknik steaming dengan pewarna alam kayu mahoni dan kayu secang untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi bahan alam. Baik, untuk tahap pembuatan sendiri di sini ada 3 tahap utama. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tahap kedua ada eksekusi, yaitu melakukan percobaan pembuatan ekoprint. Dan tahap ketiga ada evaluasi, yaitu menjelaskan hasil dan kendala dalam proses pembuatan. Langsung saja ke tahap pertama, yaitu persiapan. Untuk alat yang digunakan ada gunting kain, meteran, ember, alat penjepit, alat pengaduk, alat penggilas, kompor gas, panci kukus dan rebus, meja alas, rafia gulung, plastik wrap, plastik PVC, dan penyaring. Untuk bahan yang digunakan ada air bersih, tanin manjakani, AA atau aluminium asetat, kapur, tawas, tunjung, kain primisima, kayu mahoni, kayu secang, dan juga berbagai daun dan bunga. Untuk tanaman yang saya gunakan di sini ada beberapa jenis dan dominan menggunakan daun, kecuali pada Cosmos caudatus atau keningkir. Di sini saya menggunakan bunga dan daun. Untuk tanaman selanjutnya ada Handroanthus chrysotrichus atau tabibuya, ada Jatropha gossypifolia atau jarak kepiar merah, Hibiscus rosa sinensis atau bunga sepatu, Tectona grandis atau jati, Terminalia catapa atau ketapang, Acacia auriculiformis atau akasia, Pteris vittata atau paku-pakuan, Erythrina variegata atau dadap serep, Jatropha multifida atau tentir, Casuarina equisetifolia atau cemara, Busida buceras atau ketapang hias. Dan untuk pewarnanya di sini saya menggunakan 2 jenis, yaitu ada Swietenia mahagoni dan juga Caesalpinia sapan. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman yang saya gunakan beserta foto dari tanaman tersebut. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu tahap eksekusi. Untuk tahap eksekusi yang pertama adalah proses pemotongan kain. Di sini saya menggunakan kain mori jenis primissima. Untuk kain yang saya gunakan di sini berukuran 110 kali 90 cm. Kemudian ada 2 buah kain yang saya gunakan. Yang pertama untuk kain utama atau kain dasar, dan yang kedua untuk kain blanket atau kain penutup. Yang mana nantinya kain blanket ini yang diberi perlakuan pewarnaan dengan kayu mahoni dan kayu secang. Sedangkan kain utama merupakan kain penerima transfer warna dari ke kain blanketnya. Setelah dipotong, kain dicuci bersih dengan air mengalir. Kemudian kita memanaskan air biasa di sini. Untuk kapasitas satu panci ini adalah 2 gayung, dan kita membutuhkan 4 gayung air untuk mengencerkan dua jenis larutan. Yang pertama itu di sini ada larutan tanin manjakani dan juga AA atau aluminium asetat. Untuk ember pertama itu ada larutan tanin manjakani, di mana tanin manjakani ini harus dilarutkan atau diseduh dengan air panas. Nah, air panas yang digunakan adalah 2 gayung, dan untuk tanin manjakani yang saya gunakan adalah 10 gram. Kemudian untuk AA juga harus diseduh dengan air panas dengan volume 2 gayung, dan untuk AA-nya sendiri saya menggunakan 10 gram. Kemudian kita juga perlu menyiapkan pewarna dari kayu mahoni dan kayu secang untuk pewarna alami kain blanketnya. Nah, untuk volume air untuk perebusan pewarna ini saya menggunakan 2 gayung air, dan nanti ditunggu sampai air itu mengalami penyusutan sekitar tersisa 2/3 dari air semula, baru bisa digunakan untuk merendam kain blanket. Kemudian setelah tadi tanin manjakani tersebut diseduh atau dicampurkan dengan air panas dan diaduk secara homogen, lalu kain utama, yaitu satu buah kain utama tadi dicelupkan ke seduhan tanin manjakani dan dibolak-balik terus selama 1 jam. Perendaman ke tanin manjakani membutuhkan waktu 1 jam. Sembari menunggu tanin manjakani
menunggu kain utama untuk perendaman di tanin manjakani, kita juga perlu mempersiapkan kain blanketnya. Tadi apabila air untuk perebusan pewarna sudah mengalami penyusutan hingga tersisa 2/3 dari air semula, maka kain untuk blanket sudah bisa dimasukkan ke dalam pewarna. Nah, nanti sembari menunggu pewarna tersebut menyerap sempurna, kompornya dimatikan dan juga untuk kain terus dibolak-balik supaya nanti kain tercover oleh warnanya itu secara merata. Setelah itu kita juga perlu mempersiapkan air larutan kapur. Di sini saya menggunakan 10 gram kapur dan juga 2 gayung air. Selanjutnya, nah tadi setelah perendaman ke tanin manjakani selama 1 jam itu, nah ini untuk kain yang utama ya, untuk kain utama kan tadi direndam tanin manjakani selama 1 jam. Nah kalau sudah 1 jam, kita pindah ke perendaman menggunakan larutan AA. Nah untuk perendaman di larutan AA ini juga selama 1 jam. Apabila sudah 1 jam, langsung saja diangkat dari AA, kemudian diperas, lalu dicelupkan ke larutan kapur. Pencelupan cukup 2-3 kali, habis setelah itu ditiriskan. Jadi proses untuk pembuatan kain utama atau kain dasar ini tadi pertama kali direndam dengan direndam dengan tanin manjakani selama 1 jam, kemudian direndam dengan AA selama 1 jam, lalu dilakukan pencelupan 2-3 kali ke larutan kapur. Setelah itu diperas. Nah, baru direntangkan ke meja alas. Sebelumnya mejanya itu sudah ada alas plastik supaya tidak mengotori. Nah, setelah direntangkan, kalian bisa mulai melakukan penyusunan daun yang mana daun-daun tersebut sudah kalian pilih untuk dilakukan tahap ekoprint selanjutnya. Nah, ini setelah daun ditata sedemikian rupa sesuai selera, berarti siap untuk ke tahap selanjutnya. Tapi sebelum itu kita juga perlu memperhatikan, perlu digarisbawahi juga untuk kain utama atau kain dasar ini saat penataan daun tidak boleh terlalu lama. Karena apa? Karena nanti apabila kain sudah kering, maka hasil ekoprint tidak maksimal, atau dalam kata lain, kain utama ini harus tetap dalam kondisi lembab gitu. Terus apabila sudah fix untuk penataan daun di atas kain utama, kita berlanjut untuk persiapan untuk kain blanketnya. Tadi kain blanket atau kain covernya kan sudah diwarnai. Nah, setelah diwarnai itu kita angkat, kita tiriskan, kemudian kita celup ke larutan tunjung. Nah, tunjung di sini yang saya gunakan adalah 5 gram untuk 1 ember air. Jadi teknisnya setelah ditiriskan dari panci untuk perebusan air pewarna, itu langsung dicelupkan ke tunjung selama 1 kali saja itu sudah cukup. Karena kalau terlalu lama nanti warnanya juga akan semakin gelap gitu. Nah, setelah dicelupkan, kemudian diperas, nah lalu kita bawa ke meja alas untuk mengcover kain utama yang sudah diberi daun di atasnya tadi. Nah, untuk pengcoveran ini diusahakan tidak ada lipatan sedikit pun dan juga mengcover seluruh bagian bawah kain utama supaya hasilnya nanti maksimal. Dan jangan sampai ada rongga udara yang diciptakan dari lekukan-lekukan daun seperti itu. Kemudian setelah di-cover oleh kain blanket, kita juga akan dilapisi dengan plastik. Nah, untuk plastik di sini diusahakan plastik yang lebih tebal atau ya kira-kira tidak meleleh saat dilakukan proses pengukusan nantinya. Untuk plastik sendiri diusahakan lebih besar dari kain supaya nanti kainnya itu bisa tercover oleh plastik penutup tersebut. Setelah itu dilakukan penggilasan. Nah, ini untuk alat penggilas saya menggunakan pipa paralon yang sudah dibubui, di dalamnya itu sudah ditambahkan semen supaya padat gitu. Nah, untuk penggilasan itu dilakukan secara hati-hati supaya rongga udara di dalam kain tadi juga keluar dan jangan sampai merusak tatanan daun pada kain yang akan di ekoprint ini. Dan diusahakan untuk proses penggilasan dilakukan searah.
Kemudian setelah dilakukan penggilasan dan dirasa cukup, apabila kain blanket itu sudah menempel atau ya sudah menyatu dengan kain utamanya, maka kita lakukan penggulungan. Nah, proses penggulungan di sini jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu bervolume gitu, soalnya nanti akan berpengaruh pada saat proses pengukusan. Apabila terlalu banyak ruang di dalam, maka kemungkinan untuk warna-warna bleber di dalamnya juga akan semakin tinggi. Jadi diusahakan baik gitu untuk proses penggulungannya. Setelah digulung, nah ini akan ditali dengan rafia. Kemudian setelah ditali rafia, kita lapisi plastik wrap supaya saat nanti pengukusan, uap air itu tidak masuk ke dalam kelontongan ekoprint yang kita buat ini. Untuk proses pengukusan, saya estimasikan waktu selama 2 jam. Nah, di sini pengukusan selama 2 jam. Untuk 1 jam pertama kita balik posisi supaya nanti kematangan atau tingkat transfer warna dari proses steaming bisa maksimal. Nah, setelah dikukus, kita bisa unboxing untuk tali rafia dan juga wrapnya terlebih dahulu, namun jangan buru-buru dibuka. Kita tunggu sekitar 10-15 menit supaya suhu dari lontongan ekoprint tersebut mulai turun. Setelah kira-kira suhu turun, kalian bisa membuka gulungan tadi. Dan ini hasil dari ekoprint yang saya buat dengan pewarna alam kayu mahoni dan kayu secang serta 12 jenis tanaman yang ada di dalamnya. Nah, ini merupakan hasil ekoprint yang sebelum fiksasi. Terlihat beberapa daun mencolok warnanya seperti ada daun jarak kepiar yang berwarna hijau, ketapang berwarna kuning, dan tabi buia juga yang berwarna kuning. Di situ ada jati juga. Ini untuk kain blanketnya atau kain penutupnya, dan yang ini untuk kain utama atau yang pada di bagian bawah tadi. Kalau yang ini di bagian atas bisa dilihat warnanya dominan lebih gelap karena mungkin efek dari pencelupan tunjung. Kemudian setelah fiksasi, dari sini saya fiksasi menggunakan larutan tawas 5 gram dalam 1 ember dan hanya dicelupkan, kemudian dilakukan penjemuran yang mana penjemuran itu tidak langsung di bawah sinar matahari, seperti itu. Nah, setelah fiksasi dapat kita lihat perbedaan warnanya. Ini untuk kain utamanya dan ini untuk kain blanket setelah fiksasi. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Untuk warna yang dihasilkan, ini untuk tahap sebelum fiksasinya ya. Untuk bunga Cosmos caudatus di kain utama oranye, di kain blanket coklat. Jadi di sini ada 2 jenis kain yang mana setiap kain itu memiliki hasil warna yang berbeda-beda. Untuk daun Cosmos caudatus itu ada warna kuning dan coklat kehijauan. Hadroanthus chrysotrichus atau tabi buia itu menghasilkan warna kuning dan coklat kehijauan. Jatropha gossypifolia menghasilkan warna hijau dan abu-abu. Hibiscus rosa sinensis menghasilkan warna putih dan abu-abu. Tectona grandis menghasilkan warna ungu dan ungu tua. Terminalia catapa menghasilkan warna kuning dan coklat bercak kuning. Kemudian ada Acacia auriculiformis menghasilkan warna putih dan bercak hitam. Ada Pteris vittata menghasilkan warna kuning dan abu-abu. Ada Erythrina variegata menghasilkan warna putih dan krem pudar. Kemudian ada Jatropha multifida menghasilkan warna putih dan abu-abu. Ada Casuarina equisetifolia menghasilkan warna kuning dan bercak hitam. Dan yang terakhir ada Busida buceras menghasilkan warna kuning dan ungu pada kain blanketnya. Kemudian ini warna yang dihasilkan setelah fiksasi, sama juga antara kain utama dan kain blanket memiliki perbedaan warna yang dihasilkan. Untuk bunga Cosmos caudatus setelah fiksasi di kain utama menghasilkan warna coklat, di kain blanket menghasilkan warna coklat tua. Untuk daun Cosmos caudatus menghasilkan warna kuning tua dan coklat tua. Untuk Hadroanthus chrysotrichus menghasilkan warna kuning tua dan coklat tua. Jatropha gossypifolia menghasilkan kuning kecoklatan dan coklat tua. Hibiscus rosa sinensis menghasilkan warna kuning pudar dan abu-abu. Tectona grandis menghasilkan warna merah muda dan ungu muda. Terminalia catapa menghasilkan kuning tua dan coklat kehitaman.
Acacia auriculiformis menghasilkan warna kuning tua dan bercak ungu, Pteris vittata menghasilkan warna kuning dan coklat, Erythrina variegata menghasilkan warna kuning dan abu pudar, Jatropha multifida menghasilkan warna kuning dan krem, Casuarina equisetifolia menghasilkan kuning pudar dan bercak coklat, Busida buceras menghasilkan warna kuning tua dan coklat. Kemudian untuk kendala yang dihadapi adalah di sini yang pertama adalah panci kukusan itu ukurannya kurang besar sehingga proses steaming itu panasnya tidak maksimal. Kemudian kain terlipat saat proses penggilasan sehingga hasil cetakan warna juga ada yang terlipat. Daun yang digunakan beberapa sudah layu sehingga sulit untuk ditata seperti daun Cosmos caudatus itu dia cepat layunya. Jadi setelah kita sampai pada proses penataan daun, dia sulit untuk diregangkan atau ditata pada kain utama seperti itu. Untuk proses penjemuran terlalu lama yaitu 3 hari sehingga menyebabkan oksidasi berlebih dan beberapa warna yang tercetak mulai pudar. Kemudian belum ada takaran pasti untuk penggunaan tanim manjakani, AA, dan kapur dalam satu kali produksi dan lebar kain yang terukur. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan ekoprint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.